Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kadek Sudarmini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mengajar di SD Negeri 2 Goblek. Pada kesempatan ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN, mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi Aku Anak yang Patuh Aturan di Sekolah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media konkret pada kelas 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Berbagai bentuk yang ada berdiri semua. Salam hormat. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Iya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Silakan semua berdiri. Ayo, ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, temannya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir? Iya. Nah, hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Apakah semangat? Semangat. Ya, kok loyo sekali ya. Untuk menumbuhkan semangatnya, mari kita melakukan tepuk terlebih dahulu ya. Ceciwi. Siap. Ya, ayo semua sambil berdiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, pintar. Sudah semua siap belajar? Sudah. Iya, nah untuk menumbuhkan rasa semangatnya lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, pintar. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang
perhatikan. Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah memakai seragam sekolah termasuk aturan sekolah? Iya, pintar. Bagaimanakah sikap kalian saat mengikuti upacara bendera? Bagaimana sikapnya? Disiplin? Iya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu membawa baju. Ya, membawa pakaian. Kalau pakaian ini putih dan merah, ini digunakan setiap hari apa? Hari Senin dan Selasa. Ya. Kalau ini digunakan setiap hari apa? Pakaian apa ini? Ya, namanya pakaian pintar pramuka. Nah, apakah menggunakan pakaian itu, pakaian sesuai dengan hari termasuk peraturan di sekolah? Iya, jadi sekarang kita belajar tentang peraturan di sekolah. Di sekolah. Ya. Silakan keluarkan bukunya, Pak tulisnya. Sudah? Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah, tujuannya yang pertama, melalui media video pembelajaran, siswa mampu menemukan aturan yang ada di sekolah dengan benar. Kemudian, melalui media video pembelajaran, siswa mampu menganalisis sikap yang sesuai aturan di sekolah dengan benar. Kemudian melalui media video pembelajaran, siswa mampu menganalisis sikap yang tidak sesuai aturan di sekolah dengan benar. Terus melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan aturan dan tidak sesuai aturan di sekolah dengan terampil. Dan yang terakhir tujuannya adalah melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan peraturan yang sesuai aturan dan tidak sesuai aturan di sekolah. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang perhatikan. Nah, Ibu memiliki 9 gambar kegiatan di sekolah. Ya, silakan disimak dari gambar yang nomor 1. Gambar nomor 1, siapa yang bisa jawab? Gambar apa itu? Angkat tangannya. Ya, Indira. Menaikkan bendera itu di hari Senin karena pakaiannya seperti itu. Berarti mereka berbaris dengan rapi apa tidak? Ya, itu kegiatan yang dilakukan adalah apa? Upacara bendera. Nah, kalau melaksanakan upacara bendera dengan tertib, apakah termasuk peraturan di sekolah? Iya, pintar. Nomor 2, siapa yang bisa angkat tangannya? Angkat tangan pakai tangan kanan, sayang. Ya, Budi, ayo nomor 2. Gambar tentang apa itu? Apa? Piket di kelas. Kalau piket di kelas termasuk peraturan di sekolah apa tidak? Iya, pintar. Yang ketiga, siapa bisa? Angkat tangannya. Ayo Dipya. Iya, membuang sampah sembarangan. Apakah itu patuh pada aturan di sekolah? Tidak. Yang keempat, gambar keempat. Siapa? Ya, Pradnya. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu patuh pada aturan di sekolah apa tidak? Iya, pintar. Terus yang kelima, Aditya. Membuang sampah pada tempatnya. Di sana ada 2 tempat sampah, ya. Tempat sampah organik dan anorganik. Nah, dia membuang sampah pada tempatnya. Kalau seperti itu, apakah termasuk peraturan di sekolah? Iya, pintar. Kemudian yang keenam, Devi, ya? Ya, anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Dia sudah berada di luar gerbang, kemudian gerbangnya sudah ditutup. Ya, nah apakah itu mematuhi peraturan di sekolah apa tidak? Tidak, ya pintar. Kemudian yang ketujuh, Nagita? Iya, salim kepada guru. Itu termasuk peraturan di sekolah apa tidak?
Iya, itu patuh pada aturan di sekolah. Yang ke-8, siapa yang bisa? Yang belum? Citra. Gambar apa Citra? Yang berantem? Berkelahi? Iya, pintar. Nah, itu apakah mematuhi peraturan di sekolah apa tidak? Tidak. Yang terakhir nomor 9. Siapa yang belum tadi? Riki? Iya, bercanda atau bermain di kelas. Itu sapunya sebenarnya itu digunakan untuk menyapu, tapi digunakan untuk alat mainan. Nah, itu termasuk peraturan di sekolah apa tidak? Iya, pinter. Nah, dari gambar nomor 1 sampai ke 9 itu adalah gambar yang ada yang mematuhi peraturan dan juga tidak mematuhi aturan. Paham anak-anak? Mengerti? Iya, pintar semuanya. Sekarang silakan bentuk kelompok. Kalian sudah punya kelompoknya, sekarang duduk sesuai dengan kelompok. Pelan-pelan ya. Bisa? Nah. Ya, sini. Dah? Bisa? Bisa yuk. Samping dulu taruh boleh. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Ibu tayangkan video pembelajaran. Silakan disimak dengan baik ya. Pembelajaran 2, aturan di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi, mendengarkan cerita, mengamati contoh gambar tentang peraturan yang ada di sekolah dengan bimbingan orang tua. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran, mari kita dengarkan lagu Ayo Belajar Ya. Kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa. Di sekolah tugas kita yang utama bertaat ibadah sesuai agama. Belajar tidak mengajar kehidupan menjadi orang besar. Kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa. Di sekolah tugas kita yang utama bertaat ibadah sesuai agama. Belajar tidak mengajar kehidupan menjadi orang besar. Kita semua
Oh, ya perhatikan dulu. Pembelajaran, yaitu tentang aturan di sekolah. Apa sih aturan di sekolah itu? Aturan di sekolah yang telah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya tercipta kenyamanan. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, semua siswa, dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Nah, semua itu harus mengetahui aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah dan di kelas antara lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa aturan yang ada di sekolah dan di kelas. Yang pertama, datang ke sekolah harus tepat waktu. Nah, contohnya, ketika kita masuk ke belakang, berarti semua siswa dan guru harus jam 8 kurang itu sudah ada di sekolah. Ya, tidak hanya untuk siswa, untuk semua warga yang ada di sekolah. Jam 8 itu sudah ada di sekolah. Nah, lanjut yang kedua, memakai seragam sekolah yang sesuai dan rapi. Yang bagaimana sih yang sesuai dan rapi? Nah, kalian harus memakai baju warna merah putih, memakai sepatu warna hitam, memakai kaos kaki warna putih, memakai sabuk. Nah, kalian harus menggunakan seragam. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian itu dimanapun, bukan cuma di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan biar hidup kita sehat, jauh dari kotoran. Ya, ketika kita habis jajan, bekas makanannya dibuang ke tong sampah. Yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan menghormati guru. Nah, ketika kalian sedang belajar di dalam kelas, tidak boleh lengah, tidak boleh kiri kanan kiri ketika guru menjelaskan materi. Kalian harus mendengarkan biar paham apa yang disampaikan guru. Lalu yang kelima, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Nah, kalian ketika jadwal piket, kalian bersih-bersih di dalam kelas, menyapu, membersihkan papan tulis, beres-beres meja. Itu ketika kalian menjadi jadwal piket. Meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Nah, kalau kalian tidak masuk sekolah, ada acara keluarga, ataupun kalian sakit, kalian boleh tidak masuk sekolah. Tapi kalian harus izin, biar ibu tahu kalian tidak masuk itu kenapa. Dan karena kalian tidak masuk, ada apa? Ya, kalian boleh minta izin lewat telepon, lewat pesan singkat, bisa menulis surat juga boleh. Ya, aturan di sekolah bertujuan untuk membuat kita disiplin dengan aturan pembelajaran dapat berjalan dengan tertib. Akibat tidak mematuhi aturan, ayo kalau kita tidak mematuhi aturan, akan seperti apa? Satu, mendapatkan sanksi atau hukuman. Akan mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Yang kedua, hidup menjadi kacau. Kita hidup akan menjadi kacau apabila tidak mematuhi aturan. Yang ketiga, menjadi anak yang tidak tertib dan tidak disiplin. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, kita pun akan menjadi anak yang tidak tertib, tidak disiplin.
karena kita tidak mematuhi. Dah, videonya sudah disimak. Sekarang coba perhatikan. Nah, kita tanya jawab tentang isi videonya. Citra, ya. Iya, memakai seragam dengan rapi, pinter. Apalagi? Ya, Aris. Iya, piket kelas sesuai jadwal, pinter. Ya, ayo Dipia. Iya, pinter. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Iya, datang tepat waktu. Nah, apa akibatnya jika kita melanggar aturan di sekolah? Siapa yang bisa? Ya, Riki, apa? Iya, kena hukuman, dapat hukuman. Apalagi? Tangan kanan sayang. Indira, hidup menjadi kacau. Kemudian apa lagi? Pratnya? Iya, pintar, menjadi anak yang tidak disiplin. Apa tujuannya kita harus mematuhi aturan? Apa tujuannya? Apa, Aris? Ya, agar kita menjadi anak yang disiplin. Sudah paham? Iya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Lembar kerja peserta didik, ya. Ya, satu kelompok satu. Satu kelompok satu LKPD. Ya, mohon perhatiannya dulu, dengarkan dulu dengan baik. Halo, hai, dengarkan dulu. Ya, Ibu jelaskan dulu. Ratnya, Ibu jelaskan dulu caranya mengisi LKPD ini. Ya, yang pertama adalah kalian menulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian setelah dibuka, silakan petunjuk kegiatannya. Yang pertama, kalian memperhatikan 9 gambar yang ada di sini. Nah, kemudian berilah tanda centang atau checklist kepada gambar yang sesuai peraturan di sekolah. Kemudian yang kedua, beri tanda silang pada gambar yang tidak sesuai peraturan di sekolah. Ya, paham? Ya, sebelum mengerjakan, Ibu berpesan kepada kalian agar kalian berdiskusi di dalam kelompoknya dengan aktif, ya. Tidak menyerahkan kepada satu orang saja yang bekerja. Ya, kemudian kalau ada yang mengemukakan pendapat atau tidak setuju dengan pendapat temannya, kalian harus baik dan sopan. Sudah paham? Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, isi dulu nama. Boleh. Satu orang nulis boleh, bergantian juga boleh. Ya. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan, berdiskusi. Ayo silakan berdiskusi, mendekat-mendekat. Semua berdiskusi. Ayo, itu termasuk apa? Silakan didiskusikan. Ya. Ayo semuanya. Aris, yuk. Centang. Yuk. Sudah? Kelompok 2 sudah? Wah, pinter, sudah mengerti semua ini.
Sudah. Kelompok 3? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Ya. Ya, sebelum presentasi, mari kita melakukan ice breaking. Silakan semua berdiri. Ya, agar menumbuhkan semangat kalian lagi, biar lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ayo semuanya cari tempat yang nyaman, yang bebas untuk bergerak. Sudah? Ya, pintar. Sudah semangat lagi? Iya, sekarang silakan cari tempat duduknya. Nah, sekarang coba dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 ya, kita bahas. Silakan dilihat semua LKPD-nya. Kelompok 1, siapa yang mau jawab kelompok 1? Citra, ya. Nomor 1, mematuhi peraturan atau tidak? Centang atau silang? Iya, pintar. Benar jawabannya? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang yang nomor 2, kelompok 2, silakan. Centang itu berarti patuh aturan apa tidak? Iya, itu gambar tentang apa? Ya, piket di kelas. Berarti itu mematuhi peraturan. Benar jawaban kelompok 2? Benar? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Jawabannya silang yang nomor 3 dari kelompok 3. Kenapa silang? Sembarangan. Ya, Kak, iya, karena itu tidak mematuhi aturan, membuang sampah sembarangan. Benar? Oh, jawaban kelompok 3? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang nomor 4, kembali ke kelompok 1. Ya, yang lain jangan Citra saja. Ya, siapa yang mau? Indira, boleh. Lihat dulu gambarnya. Nomor 4. Gambar apa itu, Indira? Kelompok 1, gambar apa itu? Iya, tertib di kelas itu mematuhi peraturan. Berarti itu centang atau checklist. Benar jawabannya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang nomor 5, silakan. Kelompok 2. Ya, siapa yang mau menjawab? Apa? Membuang sampah pada tempatnya, gambar nomor 5 itu mematuhi aturan apa tidak? Mematuhi, berarti itu dicentang. Benar jawabannya? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang nomor 6, silakan. Kelompok 3. Terlambat datang ke sekolah. Nah, itu centang atau silang? Silang, itu tidak mematuhi peraturan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang nomor 7, kembali ke kelompok 1. Siapa? Ya, Hatilita, silakan dijawab. Salim kepada guru. Kalau salim kepada guru itu mematuhi peraturan apa tidak? Berarti centang apa silang? Iya, benar jawaban kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, yang nomor 8. Ya, Revina. Berkelahi dengan teman, itu centang apa silang? Silang itu tidak taat pada aturan. Jadi jawabannya nomor 8 itu disilang. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir sekarang kelompok 3. Yuk, nomor 9. Bermain di kelas itu mematuhi peraturan apa tidak?
Tidak. Jadi jawabannya itu contoh apa, Silang? Silang. Pinter semuanya. Sudah paham? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang silakan kita bahas dari nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, nomor 8, nomor 9. Iya, sudah semua benar apa ada yang salah? Benar semua? Benar semua, sudah mengerti. Bagus. Sekarang silakan dikumpul LKPD-nya dari kelompok 1. Makasih Citra, sini sayang. Ya, makasih ya. Semua dapat nilai 100. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar dengan Ibu Guru? Bagaimana perasaannya? Senang? Iya, terima kasih. Apakah hari ini kalian senang belajar dengan menonton video? Senang? Iya. Nah, sekarang pembelajarannya tentang apa saja? Yang pertama tentang peraturan di sekolah. Contoh peraturan di sekolah adalah apa? Iya, pintar, datang tepat waktu. Apa, Adik? Melaksanakan piket sesuai dengan hari. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Iya, memakai seragam dengan rapi. Iya, melakukan upacara dengan tertib. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya. Ya, pelan-pelan. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri, ya. Ya, silakan diisi nama dan nomor absen. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu kalian kurang lebih 10 menit. Bu, nama pendek boleh? Nama panjang bisa? Silakan tulis dengan nama panjang sambil duduk. Sudah? Ya. Sudah? Mana belum? Sudah semua selesai?
Sudah? Ya, kalau sudah? Ini sudah? Sudah? Ya, pinter. Sekarang kumpulkan evaluasinya mulai dari deret bangku sini ya. Ayo Citra, sini bawa saya. Ayo. Dari deret bangkunya Citra. Sini Repina. Ya. Ya, terima kasih sudah semua. Sudah selesai evaluasinya. Sekarang, nah anak-anak dengarkan untuk besok kalian itu belajarnya tentang peraturan di rumah. Ya, silakan pelajari dengan baik bukunya. Sekarang silakan masukkan alat tulisnya. Sudah? Ya, sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah. Ayo, semuanya berdiri. Bendera dikianin, berkibaran di langit terang galang, di kelang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani berdasar hati suci, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera dikianin. Nah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu berpesan kepada kalian agar di rumah belajar dengan rajin ya, karena siapa yang rajin belajar dialah yang pintar ya. Semua belajar dengan rajin agar bisa meraih cita-cita yang kalian harapkan. Nah, sekarang masih tetap berdiri. Sebelum pulang mari kita melakukan doa bersama. Yuk, silakan Ayu pimpin doanya. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, silakan pulang dari deret bangku Citra.